Kamal mondar-mandir tak tenang. Entah ada firasat apa. Tiba-tiba saja ia sangat ingin pulang sore. Baru jam 4 sore dan Kamal akhirnya menutup kedai lalu pulang ke rumah. Sepanjang jalan, ia memikirkan rencananya pindah ke desa Sindang Kasih, Sukabumi. Awalnya ia akan mempercepat kepindahannya. Namun, ia memikirkan Haruna yang belum bisa keluar dari rumah Tristan. Andai saja Haruna sudah bisa keluar, gumam Kamal. Taksi yang membawa Kamal pun tiba di depan gerbang. Kamal membayar ongkos taksi lalu turun. Ia disambut oleh teriakan manja Kiara. "Kakek!" Kiara berseru memanggil kakeknya sambil berlari. Kamal tersenyum melihat Kiara. Rasa cemasnya sedikit berkurang. Tapi, firasat buruknya masih menghantui pikiran Kamal. "Kek, tadi Kia sama Tante Vivi main boneka." "Oh, Kia main boneka sama Tante. Nenek gak diajak main sekalian?" "Enggak. Nenek sibuk bersihin baju Mama. Jadi, Kia cuma main sama Tante." Kamal menggendong Kiara masuk ke dalam rumah. Kiara menceritakan kegiatannya seharian bersama Vivi kepada kakeknya. Kamal hanya tersenyum dan mengangguk. Malam hari, Haruna berdiri di dekat jendela. Ia memikirkan ancaman Tristan. Besok dia harus pulang atau keluarganya dalam bahaya. "Tidak bisa. Aku tidak mau kembali ke rumah itu. Aku harus segera membawa keluargaku pergi. Deposito milikku belum bisa aku ambil." "Hah, biarkan saja. Jika seandainya kadaluarsa, aku hanya bisa merelakannya," gumam Haruna. Ia tidak bisa mengganti bajunya karena baju miliknya penuh dengan darah. Perawat membuang baju itu. Terpaksa Haruna mencari Dokter Uli di ruangannya. "Tok, tok, tok. Masuk." "Ceklek." "Oh ibu. Ada apa mencari saya? Dokter sedang sibuk?" "Tidak. Masuklah Bu." Haruna menceritakan keinginannya melarikan diri. Haruna memberikan kartu ATM yang ada di dompetnya. Di dalam kartu itu hanya ada 3 juta rupiah. "Dokter bisa membantu saya kan?" "Saya mohon," bujuk Haruna. "Baiklah. Saya pegang kartu ibu. Biar saya yang mengantar ibu lewat pintu belakang. Tapi, saya hanya bisa membantu sampai ibu keluar dari rumah sakit. Apa yang akan terjadi selanjutnya, semua menjadi tanggung jawab ibu," ucap Dokter Uli. Haruna berterima kasih karena Dokter Uli bersedia membantunya. Dengan bantuan Dokter Uli, Haruna mendapatkan taksi untuk pulang ke rumahnya. Dokter Uli juga membayarkan ongkos di muka. Setelah taksi itu pergi meninggalkan rumah sakit, Dokter Uli menghela napas lega. Hah, semoga saja suaminya Ibu Haruna tidak akan menemukannya. Kasihan sekali dia, mempunyai suami yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. "Tuhan, tolong bantu Ibu Haruna," gumamnya. Ia kembali ke ruangannya dan menyimpan kartu ATM Haruna. Dokter Uli sedang malas untuk pergi ke mesin ATM. Ia mengurus pembayaran atas nama Haruna dengan menggunakan uang pribadinya terlebih dulu. Saat ia libur nanti, baru ia akan mengambil uang di ATM Haruna dan membakar kartu itu. Haruna memberikan nomor PIN ATM dan berpesan untuk membakar kartu itu jika uangnya sudah diambil. Haruna tidak mau Dokter Uli terkena masalah jika ATM itu tidak dimusnahkan. Untuk berjaga-jaga, ia pun meminta Dokter Uli membakarnya. Anggi berdiri di dekat jendela kamarnya. Ia menatap pintu gerbang, seolah ada yang sedang ditunggu olehnya. Naluri seorang ibu memang tidak bisa dibohongi. Meskipun cuma seorang ibu angkat, tapi Anggi dan Haruna memiliki ikatan batin yang kuat. Terbukti beberapa saat kemudian. Anggi melihat sebuah taksi berwarna biru berhenti di depan gerbang rumahnya. Ia melebarkan matanya untuk melihat lebih jelas siapa yang keluar dari taksi itu. "Haruna!" Anggi memekik kaget saat melihat orang yang keluar dari taksi adalah Haruna. Bukan karena kedatangan putrinya itu yang membuat Anggi memekik, tapi baju rumah sakit yang dipakai Harunalah yang membuat Anggi terkejut. Ia keluar dari kamar dengan terburu-buru sampai ia bertabrakan dengan Kamal yang ingin masuk ke kamar. "Mama. Lo kenapa Mama buru-buru sekali?" tanya Kamal. Anggi tidak mempedulikan pertanyaan Kamal. Ia berlari keluar dari rumah dan menyambut kedatangan Haruna. Tangisnya pecah saat melihat Haruna berjalan tertatih. "Haruna," pekik Kamal saat melihat Anggi ternyata keluar untuk menemui Haruna. Ia pun berlari menghampiri mereka. "Sayang,
Kamu kenapa? Hiks. Anggi bertanya dengan cemas diiringi tangis yang membuncah. Ia memeluk putrinya erat sekali. Haruna. Katakan sama papa, apa yang terjadi? Dia menyiksa kamu, tanya Kamal dengan wajah merah padam. Papa, Mama, kita ke dalam dulu, ucap Haruna lemah. Mereka memapa Haruna masuk ke rumah. Haruna duduk bersandar di sofa ruang tamu sementara Anggi mengambil air minum untuknya. Kamal, sang ayah menemani di samping Haruna sambil menggenggam tangan Haruna. Wajah pucat dan lelah sangat terlihat jelas. Ada apa dengan putriku? Tanya Kamal dalam hati. Ia tidak mau mendesak Haruna bicara, mengingat kondisinya yang sedang sakit. Meski hatinya sangat penasaran dengan kejadian apa yang menimpa putrinya. Ini. Diminum dulu sayang, ucap Anggi sambil menyodorkan segelas air putih. Haruna menerima air yang diberikan ibunya lalu menenggaknya sampai habis. Ia memang sering merasa kehausan sejak hamil. Mungkin karena apapun yang masuk ke dalam tubuh Haruna harus dibagi dengan bayi yang ada di rahimnya. Mama, Papa, Haruna tidak bisa menjelaskan lebih banyak. Haruna lelah. Bisakah kita pindah sekarang juga? Jika tidak, mungkin besok laki-laki brengsek itu akan mengurung Haruna selamanya, ucap Haruna. Bisa. Papa akan menelepon Om Cipto terlebih dulu, ujar Kamal. Papa, Om Cipto bukannya bekerja sama dengan laki-laki itu, tanya Haruna cemas. Ia harus pergi sejauh mungkin untuk melindungi dirinya dan bayi dalam kandungannya. Tidak sayang. Om Cipto seperti kita. Dia menandatangani pengalihan hutang di bawah ancaman Tristan. Papa jamin, kali ini dia tidak akan mengkhianati kita. Om Cipto yang sudah mengurus semua kepindahan kita. Dia menyiapkan rumah dan identitas baru untuk kita. Jadi, keluarga Kamal tidak akan ada lagi. Kamu tunggu sebentar. Mama, bangunkan Vivi dan Kiara. Siapkan semua barang yang akan kita bawa. Satu lagi, jangan ada yang membawa ponsel. Tinggalkan semua barang elektronik dan gadget di rumah ini. Mereka bisa melacak keberadaan kita dari ponsel. Jadi, tinggalkan saja, perintah Kamal. Iya, Pak. Tapi, Haruna ingin berpamitan pada Chris. Selama ini, Chris selalu peduli dengan Haruna. Biarkan Haruna berpamitan padanya. Iya. Silakan sayang. Tapi, kau harus berpamitan lewat surat saja. Tulis surat dan simpan di depan pintu, usul Kamal. Ia memerintahkan itu karena tidak ingin perjalanannya dihadang oleh Christian. Bukan tidak mungkin, Christian akan segera datang saat Haruna berpamitan lewat telepon. Haruna menuruti usul ayahnya. Ia menulis sepucuk surat untuk Christian. Ia juga mengatakan jawaban atas pernyataan cinta yang pernah Christian ucapkan padanya. Selesai menulis, ia melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam amplop coklat. Ia menuliskan nama Christian di bagian luar amplop itu. Untuk Christian, sahabat, atasan dan pria paling baik. Dari Haruna, sahabat dan orang jahat yang telah menyakitimu. Setelah menulis surat, ia menelepon Christian. Halo, Chris, ucap Haruna saat teleponnya tersambung. Halo, Haruna. Tumben menelpon malam-malam. Ada apa? Tanya Christian dari seberang telepon. Suaranya terdengar serak, sepertinya ia sudah tidur dan terbangun karena Haruna meneleponnya. Bisa datang ke rumahku besok pagi. Sekarang juga bisa. Jangan. Mau apa malam-malam ke rumahku? Meminta aku datang pagi-pagi, apa kita akan berangkat ke kantor bersama? Kamu di rumah Tristan, memangnya tidak berangkat ke kantor dengan Tristan? Tidak. Aku sedang di rumah Mama. Jadi besok datang ya? Iya siap. Selamat malam Chris. Selamat malam Haruna. Tut tut tut. Panggilan terputus, lebih tepatnya diputus oleh Haruna. Ia berbaring di sofa dan memejamkan mata. Ia harap air matanya tidak akan keluar jika ia menutup mata. Namun, air mata itu tetap menerobos keluar dari kedua sudut matanya. Mama! Kiara memanggil dengan suara khasnya yang cempreng. Haruna bangun membuka mata dan menyeka air matanya. Beban di hatinya berkurang setelah bertemu Kiara. Gadis kecil itu langsung naik di atas pangkuan Haruna. Kia, Mama kangen sekali. Pelukan erat Kiara menjadi sumber kekuatan Haruna. Kia juga kangen sama Mama.
Gadis kecil itu mengecup pipi kanan dan kiri Haruna bergantian. Ia merasakan bibirnya basah saat mengecup sang ibu. Mama nangis ya? Enggak. Ini karena mama mengantuk terus menguap, keluar air mata deh. Kia juga keluar air mata kan saat menguap? Iya. Kiara menjawab sambil tersenyum. Tin. Cipto datang dengan mobil hitam. Ia menyewa sebuah minibus untuk membawa keluarga Kamal pindah rumah. Suara klakson itu membuat Ihsan terbangun. Hari ini Ihsan masuk kerja di pagi hari, sehingga saat malam ia berada di rumah. Kamal, Anggi, Vivi, dan Cipto sibuk mengangkut barang-barang ke dalam mobil. Sementara, Haruna dan Kia duduk di dalam sambil menunggu mereka selesai mengangkut semua barang. Ihsan mengintip dari jendela. Mereka mau kemana? Tanya Ihsan dalam hati. Ia tidak mau keluar dan terus memperhatikan mobil itu. Jadi penasaran. Mereka mau kemana sebenarnya? Kalau liburan, tidak mungkin membawa barang sebanyak itu. Lalu, apa mungkin mereka akan pindah rumah? Ihsan mengambil jaket di dalam kamar. Ia bersiap-siap akan mengikuti mobil itu. Ia masih berdiri di depan jendela dan mengintip mereka semua yang naik ke dalam mobil satu persatu. Matanya membelalak saat melihat orang yang terakhir naik. Haruna keluar dari rumah sambil menggendong Kiara. Ia naik paling terakhir setelah semua barang dan keluarganya naik. Cipto segera melajukan mobilnya pergi dengan kecepatan tinggi. Mereka harus meninggalkan Jakarta secepat mungkin, sebelum Tristan tahu kalau Haruna pergi dari rumah sakit. Melihat mobil itu pergi, Ihsan segera keluar dan mengikuti dengan sepeda motornya. Ia harus tahu keluarga Kamal hendak pergi kemana. Ihsan tidak peduli jika dia dianggap mengurusi kehidupan orang lain. Ihsan tidak tahu kalau mobil itu akan pergi keluar kota. Ia kehabisan bensin dan terpaksa berhenti untuk mengisi bensin terlebih dahulu. Namun, itu membuat dia kehilangan jejak mobil yang membawa keluarga Kamal. Ah! Kenapa pakai habis bensin segala sih, gerutu Ihsan. Ia terpaksa pulang tanpa hasil. Raut wajahnya sangat menyedihkan. Ia merasa sedih karena mungkin mereka tidak akan bertemu lagi. Pagi-pagi buta, Christian sudah berdiri di depan cermin. Ia berkali-kali mengganti jas dan celananya. Tingkah lakunya saat ini, sama persis seperti ABG yang akan pergi berkencan untuk pertama kali. Senyum manis terus tersungging di bibir merah gelap itu. Ia melirik jam dinding. Baru jam 6 pagi, Haruna sudah bangun belum ya? Tanya hati Christian. Ia sangat gelisah. Tidak biasanya ia merasa gelisah saat akan menemui Haruna. Perasaannya kali ini bukan karena gelisah karena akan bertemu Haruna. Namun, rasanya seperti saat ia kehilangan kekasihnya dahulu. Christian tidak bisa menunggu lebih lama. Ia bergegas pergi ke rumah Haruna. Ia memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Tiba di rumah Haruna, Christian langsung turun dan berlari masuk ke dalam gerbang rumah Kamal. Ia menghela napas dalam sebelum mengetuk pintu. Meski ia sudah tiba di depan rumah Haruna, tapi hatinya masih gelisah. Tok. Permisi. Senyap. Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Christian berpikir mereka semua masih tertidur. Ia mencoba menghubungi Haruna. Namun, ponsel Haruna tidak aktif. Ia menjadi semakin gelisah. Tok. Christian mengetuk pintu lebih keras. Sama saja seperti tadi, hanya ada kesenyapan bahkan setelah Christian mengetuk berkali-kali. Hingga ia mencoba memutar knop, pintu terbuka. Hah? Tidak terkunci. Christian menerobos masuk karena pintunya tidak terkunci. Napasnya memburu, ketakutan menyelimuti hatinya. Christian berpikir yang tidak-tidak, seperti pencurian atau perampokan. Haruna. Tante Anggi. Christian berkeliling mencari mereka. Vivi. Kiara. Om. Tetap nihil. Tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Terpaksa Christian mencoba mencari di kamar masing-masing. Ternyata memang mereka semua tidak ada. Kemana mereka semua? Christian keluar dari rumah. Saat menutup pintu, terdengar sesuatu terjatuh. Ia membuka kembali pintu itu dan melihat sebuah amplop tergeletak di tengah pintu. Haruna menempelkan surat itu menggunakan magnet berbentuk buah-buahan yang biasa ditempel di pintu lemari es. Surat?
Dahi Christian mengernyit. Sebelum membuka amplop itu dan membaca isinya, Christian membaca tulisan di bagian luar amplop. Untuk Christian, sahabat, atasan, dan pria paling baik. Dari Haruna, bawahan, dan orang jahat yang telah menyakitimu. Christian semakin tidak mengerti. Ia mengeluarkan isi amplop itu dengan tidak sabar. Ada apa dengan Haruna? Pertanyaan itu terjawab oleh sepucuk surat yang ada di dalam genggamannya saat ini. Selamat pagi, Chris. Maaf, sudah mengerjaimu pagi-pagi. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal padamu. Karena selama ini, kau banyak membantuku. Christian berhenti membaca sejenak. Ia menghela napas panjang lalu melanjutkan membaca. Ia takut untuk lanjut membaca, tapi ia juga penasaran dengan keseluruhan isi surat itu. Jangan marah padaku. Aku dan keluargaku harus pergi. Terima kasih untuk segalanya. Oh iya. Di dalam akun bank milikku ada deposito sebesar 35 juta. Aku titipkan padamu untuk kau berikan pada Tristan. Katakan padanya, uang itu untuk membayar hutang kami. Bank itu miliknya, ia tidak perlu tanda tanganku untuk mengalihkan uang itu. Maaf sekali lagi, aku telah membuatmu repot. Terima kasih, Chris. Selamat tinggal. Brengsek. Ini pasti karena ulahmu lagi, Tris. Awas kau. Christian meremas kertas itu sampai menggumpal sebesar bola kasti. Ia melempar surat itu dan keluar dengan emosi yang memuncak. Seorang Christian, yang tidak pernah marah, kini ia sangat marah karena kepergian Haruna. Ia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju rumah Tristan. Bangun. Christian menarik paksa tangan Tristan yang sedang tidur. Tristan terhenyak dari ranjang. Ia menatap kedua mata bermanik hitam itu. Ada apa dengan Kak Chris? Tanya Tristan dalam hati. Kakak. Sakit. Kenapa tiba-tiba menarik tanganku? Justru aku yang seharusnya bertanya. Apa yang kau lakukan pada Haruna? Kenapa dia pergi dari rumahmu? Dan kenapa dia melarikan diri bersama keluarganya? Apa? Tristan terkejut mendengar Haruna pergi meninggalkannya bersama keluarganya. Tidak mungkin. Dia sedang berbaring di rumah sakit karena baru saja membunuh anakku, ceracau Tristan. Kini Christian yang terkejut mendengar racauan Tristan. Membunuh anak Tristan? Haruna hamil? Tanya hati Christian. Ia menjadi geram dan mencengkram kerah piyama tidur Tristan. Haruna hamil? Kurang ajar. Kamu sudah merusak hidup orang lain. Tidak mungkin Haruna menggugurkan bayinya, sangkal Christian. Christian mengenal sifat Haruna dengan baik. Gadis itu tidak mungkin membunuh anaknya sendiri. Ada yang aneh dengan semua kejadian ini. Aku akan bertanggung jawab jika dia memberitahukan aku dan tidak mengambil tindakan sendiri. Aku mendengar rekaman percakapan dia dan Steffi. Dia memang ingin menggugurkannya. Tristan menepis kuat tangan Christian. Kemana mereka pergi? Tanya Tristan. Kalau aku tahu, aku tidak akan bertanya padamu. Christian pergi dengan kesal. Seandainya Tristan bukanlah adiknya, mungkin Christian sudah menghajarnya habis-habisan. Tristan telah membuat gadis yang dicintai pergi entah kemana. Prang! Tristan menepis lampu duduk yang berada di atas nakas. Lampu itu pecah berantakan. Tristan mencari ponselnya dan segera menghubungi Levi. Tut! Tut! Halo, selamat pagi Presdir. Suara Levi dari seberang telepon menyapa telinga Tristan. Kamu cari Haruna sampai ketemu. Dia kabur dari rumah sakit dan pergi dari rumah beserta keluarganya. Aku tidak mau tahu, cari sampai dapat. Tristan menutup telepon dan berteriak kencang. Ah! Brengsek! Beraninya dia melarikan diri dariku. Aku akan menyeretmu pulang Haruna. Tristan menyeringai. Ia pergi ke kamar mandi dan membasuh tubuhnya di bawah kran shower. Meskipun Tristan mengancam Haruna. Tapi, hatinya tidak berpikir demikian. Ia mencintai Haruna, ia ingin Haruna juga menerima cintanya dengan tulus. Terima kasih Cipto. Maaf, jadi merepotkan kamu, ucap Kamal tulus. Mereka tiba di Sukabumi jam 3 dini hari. Kamal menyuruh Cipto beristirahat sejenak sebelum kembali mengemudi ke Jakarta. Perjalanan Sukabumi-Jakarta lumayan jauh.
Kamal tidak mau temannya itu sampai kelelahan di jalan. Selamat tinggal. Aku tidak akan berkomunikasi lagi denganmu mulai saat ini. Hatiku sudah tenang karena sudah menebus kesalahanku. Semoga kalian tidak akan ditemukan oleh mereka. Maafkan aku, sekali lagi maaf. Aku telah membuat keluargamu hancur, sesal Cipto. Ia terpaksa menandatangani surat perjanjian hutang atas nama Kamal karena diancam oleh anak buah Tristan. Itu bukan salahmu. Aku memaafkanmu karena bukan kamu yang sengaja mengkhianatiku. Terima kasih atas bantuanmu, ucap Kamal. Mereka berpelukan sebelum berpisah. Cipto kembali ke Jakarta. Kamal melambaikan tangan, melepas kepergian sahabatnya. Mobil itu semakin menjauh. Perlahan-lahan menghilang di jalan raya. Kamal berjalan masuk ke dalam gang kecil menuju rumah baru mereka. Jalan kecil menuju rumah baru Kamal itu hanya bisa dilewati mobil kecil sekelas sedan. Minibus yang mengantarkan mereka itu terlalu besar dan tidak bisa masuk ke dalam gang. Karena itulah, mereka berhenti di tepi jalan raya dan mengangkut barang-barang mereka. Setelah cukup beristirahat, Kamal mengantar Cipto ke jalan raya. Hari ini adalah hari terakhir Kamal memakai namanya. Mulai hari ini, nama Kamal berubah menjadi Adi. Pah, Om Cipto sudah pergi, tanya Vivi. Sudah. Oh iya Vivi. Tolong panggil Haruna dan ibumu. Iya Pak. Vivi pergi mencari Haruna dan Anggi di kamar mereka masing-masing. Mereka sedang sibuk merapikan barang bawaan mereka. Rumah baru mereka itu memiliki 4 kamar. Jadi, Kiara akan tidur di kamarnya sendiri. Tok, tok. Vivi mengetuk pintu kamar Anggi. Pintu kamar terbuka, tapi Vivi dididik sejak kecil jika ingin masuk ke kamar orang lain, ia harus mengetuk pintu. Karena bagaimanapun juga, kamar adalah ruang pribadi seseorang. Ada apa Vivi? Tanya Anggi. Ia sudah selesai merapikan bajunya ke dalam lemari. Papa menunggu Mama di ruang keluarga. Oh. Anggi menjawab singkat. Vivi pergi mencari Haruna. Sejak semalam, Vivi sangat penasaran dengan keadaan Haruna. Telapak tangannya diperban dan kakaknya itu pulang menggunakan baju rumah sakit. Tapi, Vivi harus menahan rasa ingin tahunya karena kedua orang tuanya sudah melarang Vivi untuk bertanya. Sesuai permintaan Haruna, ia tidak mau mereka bertanya. Saatnya nanti, Haruna akan menceritakan semuanya pada mereka. Toh! Toh! Kakak sudah selesai. Sedikit lagi. Kenapa? Dipanggil Papa. Kakak belum merapikan baju Kiara. Ada apa memangnya? Kurang tahu. Kita disuruh berkumpul. Sebaiknya kerjakan nanti lagi saja. Kita temui Papa dulu, ucap Vivi. Iya. Haruna melangkah meninggalkan kamar bersama Vivi. Kiara sedang tidur di kamarnya karena kelelahan selama perjalanan. Mereka semua berkumpul di ruang keluarga. Kamal mengeluarkan sebuah surat kartu keluarga. Haruna, Vivi, dan Anggi, mereka tidak mengerti maksud Kamal. Saat Kamal menjelaskannya, barulah mereka mengerti. Ini, identitas kita yang baru. Om Cipto mendaftarkan kita sebagai keluarga Adi. Jadi, untuk kedepannya, keluarga Kamal sudah mati. Kalian baca dan hafalkan. Untuk Haruna, maaf, kamu didaftarkan dengan status menikah. Papa bernama Adi, Mama bernama Yunarti. Kiara tidak diubah juga, Pak. Kiara masih kecil. Lagi pula, mereka tidak akan mencari menggunakan nama Kiara. Jadi, Papa rasa aman. Benar juga. Vivi kembali melihat kartu keluarga baru mereka. Ia memperhatikan namanya dan Haruna. Nama Haruna diganti dengan nama Luna, sedangkan nama Vivi diganti menjadi Vina. Semoga saja keluarga kita akan kembali aman, damai, tentram, dan bahagia seperti dulu. Anggi memanjatkan doa untuk keluarga baru mereka. Haruna kembali ke kamarnya dan merapikan sisa bajunya ke dalam lemari. Setelah selesai merapikan baju-bajunya, Haruna pergi ke kamar Kiara. Ia merapikan baju Kiara lalu menyelimuti Kiara. Cuaca di Sukabumi hari ini sedang mendung. Udaranya cukup dingin. Haruna takut Kiara kedinginan karena itu ia menaikkan selimut Haruna sampai ke bahu. Ia menunduk dan mengecup kening Kiara. Haruna merasa mual. Ia pergi ke kamar mandi yang terletak di samping kamar Kiara dan kamarnya.
Sementara kamar Vivi di lantai bawah, di samping kamar Anggi. Kamal membeli rumah itu dengan uang hasil menjual kedai. Anggi mendengar Haruna muntah-muntah. Karena khawatir, ia segera menghampiri Haruna di lantai atas. Vivi juga menyusul ibunya ke atas. Tok, tok, tok. Haruna. Kamu baik-baik saja sayang? Tanya Anggi dari luar pintu kamar mandi. Ceklek. Haruna membuka pintu. Haruna baik-baik saja mama. Haruna capek, Haruna mau tidur dulu. Nanti siang, Haruna akan menceritakan semuanya pada mama, Vivi, dan papa. Tapi, untuk saat ini, Haruna ingin beristirahat, ucap Haruna lemah. Anggi mengangguk dan membantu Haruna berjalan sampai ke dalam kamar. Vivi dan Anggi meninggalkan Haruna dan menutup pintu kamar Haruna. Mereka harus bersabar sedikit lagi untuk mendengar penjelasan Haruna. Bagi mereka, kesehatan Haruna lebih penting.